Tapi kata saya ini bukan habis konser ya? Di mana? Suara Asmara. Itu Andin ya, beda ya. Beda. Mirip beda. Gue mikir lagi. Siapa Ican orang Sunda lah pokoknya. Nah dia tuh sempat ngebahas juga tuh soal rilisan technical meeting pas baru keluar kan. Dia pun bingung mengkotakannya gimana. Terus gue kayak gila dia aja yang seluas itu referensi juga bingung mau ngomong apa, mau menjelaskan rimba tuh ya kayak gimana mengotakannya enaknya gimana ya gitu. Jadi cuma bisa menjelaskan dengan perumpamaan gila gitu. Dan untuk simplify sih akhirnya kita bikin tagline yang Itu di support sama Ajak Furniture. Oh beneran? Beneran gak sih? gokil. Wah. Iya. Oh that's why makanya kita pindah ke sini. Iya dong. Nah, tadi gue ngerasa kayak anjing jangan gue gak boleh lagi begini karena saking nyaman ya kan. Iya. Gini nih. Terus kayak gimana sih bagusnya nih? Iya. Aman ya berarti ya gini. Aman ya. Nyaman Oke banget. juga tadi pisang goreng sekarang sofa oke sih. Gue gila sih menurut gue. Gimana sih produser? Sofa Shizus 3-seater ini. Benar Jauh banget. juga. Yang harganya berapa? Soundtrack film Suka Duka Tawa itu kan lagu Kampion duet sama Bilal ya. Itu kenapa awalnya bisa duet sama Bilal? Gue suara dia gimana sih? Sorry gimana sih? Gue di. Suara dia gimana sih man? Suara dia. Parah. Iya bener. Gue udah Jakbar cuy. Gue orang Puri cuy. Gue pesimis. Iya. Tapi jujur gue malah paling suka. Iya. Awalnya gak suka. aneh. Gue pas production lah gue apaan sih? Iya, menurut gue juga. Gue juga. Wah, gila nih nyamperin nih. Wah Wah, Fari. nyebreng sini Fari. Udah deh bodo amat. Kebanyakan nonton film Pas Jepang kelar nih. mixing, pas kelar udah mau rampung. Wah ini enak banget lagi. Iya. Saya diputer di Mari juga. Iya, bantuin gue putar juga. Iya. Pas udah kelar di lagu sih. Itu bahkan saat kita kemarin showcase tuh kayak gak usah masukin lah showcase. Begitu selesai manggung, Kak kalau skate gak dibawain ada 2-3 orang kayak Baik. oh wow oke. Ayo sekarang Balik lagi di pojok musik. Pojokan. Pojok musik. Dan waktu itu terakhir kali kita pojok musik kan berdua doang. Iya. Nah ini di awal tahun baru ini nih kita kedatangan bintang tamu lagi. Wis, ini musiknya keren sih. Tadi gue sepanjang jalan kesini dengerin. Wih. Duns. Edan nih. Edan. Saik. Kita kedatangan Rimba di Soki. Sebentar dong. Hai Star Radio. Halo guys. Gimana kabarnya? Kalau beliau kita udah ketemu. Kita udah ketemu beliau. Gimana Mas? Enggak bosan? kayak ini kayak comeback apa namanya kayak cameo lagi gitu. Cameo lagi. Di mana-mana ngelihat wujudnya Mas Marvin. Iya di mana-mana Mas Marvin. Tahun ini gitu kan. ngalahin India ya. Insya Allah ya. Ah, Punya banyak Kamu band ya. ya? Punya banyak band deh. Gimana caranya ya? Banyak IP. Gimana caranya? Lu udah setengah jalan men. Wah, enggak sih. Iya. Amin dong. Amin. Amin. Udah masih ya pesimis. Pesimis. Proyeknya banyak Mas Marvin ya. Banyak banget. Salah satunya Rimba ini nih. Iya. Coba kita kulik dulu kali awalnya Rimba terbentuk tuh gimana Dari ya? kapan nih? Lu berantem dulu ya. Ya dulu tuh Rimba kebentuk 2019. Iya. Jadi kita awalnya tuh bertiga sama Marvin, basis, sama Ivando drummer kita hari ini nggak Oke. datang. Akhirnya mikir butuh vokalis nih siapa ya? Akhirnya gua sama Ivando tuh sama-sama ngeh kalau kita punya temen di gerenya Ivando lah. Oke. Tasya. Dia waktu itu tuh baru rilis single ya. Baru rilis single. Benar. Yang gimana Dari lagunya? Tasya. Lagunya enggak jadi. Solo project lah. Solo project dia. Terus R&B sih kita awalnya rada kayak mungkin gak ya kawin sama musik kita. Terus pas dicoba rekaman hasilnya melebihi ini sih ekspektasi. Oke. Gitu sih. Tapi kata saya ini bukan habis konser ya? Di mana? Suara Asmara. Itu Andin ya, beda ya. Mirip ya. Makasih. Sama Mandin. Gue mikir lagi. Sama sore Mandin. Tapi kenapa sih namanya Rimba gitu? Kita buka khusus di podcast ini ya. Oh, iya, Iya bener. boleh. Menarik nih ya. Eksklusif. Sering. Sebenarnya sering.
Sebenarnya sering, jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda. Atau nggak mungkin yang jawabnya yang beda gitu ya. Hari ini mau jawabannya mana? Nah, yang versi lu aja, versi 2026. Fando sih, weh, Do. Iya, Do, Telepon dulu. Do. telepon dulu harusnya bisa. Fando ngapain sih Fando? Lupa gue, gak tau. Ini kan hari Minggu ya. Pacaran dia kali. Oh, Bercanda. keluarga. Oh, keluarga. Lah keluarga dia kan nggak di sini. Gini deh. Ini nih, kita Panjang nih. Ini dia. Panjang Gak usah dipanjangin. balik ke topik. Balik ke topik pertanyaannya tadi apa coba? Mbak tuh warung pasta ya kita bikin nama itu ya. Di situ. Jujur ya, gue Bener. ingat gue ada fotonya. Bener. Oh ada. Gue ada fotonya. cuy. Oh di Facebook. Enggak di HP BlackBerry gue dulu. Oh. Blackberry fan. Enggak dulu tahun 2019 gue masih pakai BlackBerry ya. Mantap. Sekarang gue Kamu udah masih ya? 2019 ya? Apa? Masih Dia, BlackBerry? dia masih. masih gue. Lu kurang dalam aja main. Iya. Vintage. Ya waktu itu bikinnya Yang screenshotnya pakai screen mancer itu ya? Yang pecah-pecah kotak itu ya. Pecah-pecah kotak. Yang versi try yang gratisnya kan lebih nggak HD gitu. Iya benar. tapi ada watermarknya. Bener. Enggak jadi Rima. Rimba lanjutin. Jadi Rima. Namanya dari mana Pet? Di Barong Pasta Kemang. Ya, sekarang udah gak ada. Gue ingetnya kita bikin sejumlah daftar nama. Oh iya bener setuju. Terus kayak voting aja, kira-kira lebih suka yang mana gitu gak sih? Nggak Bener. pernah voting. Emang Bener. dulu kan maunya demokratis gitu kan. Bener. Iya. Sampai hari ini. Jujur. Baru pengen gue kulik tuh soal demokratis tuh. Enggak. Sampai hari ini kok puji Tuhan mantep. Jujur, ya kayaknya itu deh bener. Itu emang tapi bener Far. Itu tuh pokoknya kita disuruh ya kita ini deh bikin daftar dari masing-masing berapa terus ngomongin apa terus lo ada sempet kayak Seinget gue. ini aja nih Jeremy Socks. Oh. Iya Ingat kan? Gue namanya nama band bule semua kan. Iya. Bunyinya bunyi nama band Setahu bule gue semua. pokoknya balik dari situ juga belum ketemu nama Rimba. Oke. Iya. Terus apa akhirnya dikukuhkan menjadi rimba tuh? Belum kelar nih. Oh belum kelar? Sabar. Belum nih, belum kelar, Mas. Gue suka nama gue inget gue suka nama Plain Jeremy. Kayak gila kayak band punk tapi bukan gitu. Mau ngapain sih gitu. Tapi jujur gak ngejual banget ya. Dijual. Enggak yang keberatan tuh Fando karena itu nama belakang dia kan. Nama dia ada Fando- Jeremy-nya Gambar bener. kami, Fando Jeremy. Aduh jangan dah ada nama gue aneh gitu. Iya juga. Padahal bukan soal dia ya. Enggak semuanya soal dia. Terlalu pede mungkin ya. Habis itu ada satu lagi nama yang kehutanan apa tuh? Yang agak-agak hutan. Apa ya? Kementerian Kehutanan. Pokoknya ada urban. Enggak, Mumble Jungle. Oh iya bener. Nama- Oh my god. Iya, itu nama asli Rimba tuh tadi mau nama Inggrisnya Mumble Jungle dulu kayak Gila. Mumble Jungle. Iya, orang Indo bisa sih ngomongnya kayaknya. Gampang Bisa. buat disebutin. Bule Gampang. gitu ya. Kayak kita dari luar kita band mana ya gitu. Kan ada Juicy Lucy nih Mumble Jungle ya. Oh iya bener. Dulu belum ada tapi anjir. Setuju. Iya, Bener. Jungle. Terus kayak lu jungle-nya aja kali ya dibikin Indo. Emang janggal nih kita semua. Rimba. Udah Rimba aja deh gitu. Iya. Dan gue ingat maksudnya salah satu keputusannya adalah kita tuh katalog awal-awal Rimba tuh bahasa Inggris. Oh bener. Terus kita rada mikir, boleh gak sih nama Indo pakai lagu bahasa Inggris? Sering gak ya begitu? Ya bener juga. Sering gak? Mayoritas seingat gue lagu bahasa Inggris ya, banyak ya. Ya, Baru beberapa mungkin kayak Citra Natural sama Dilarang di Bandung sama ada beberapa katalog yang bahasa Indo tuh ya, lebih sedikit dari yang bahasa Inggris. Iya. Gitu. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Menurut Teddy keyakinan masing-masing aja bro. Oh iya, Teddy Aditya Bahasa nama. Inggris juga ya. Aditya? Nama orang mana? Oh iya, Palembang. Bukan. Asal bunyi nih. Nah kalau misalnya dikotakan menjadi satu genre, bisa dibilang nih rimba nih genrenya apa sih? Lu pernah denger podcastnya ini gak sih si Minggu Libur? Minggu libur belum lagi. Nah itu Minggu Libur podcast ngebahas kayak ini Rimba tuh kayak The Beatles tapi mereka nggak jadi ke India gimana apa tuh? Nggak jadi ke India. Gimana tuh? Tapi ke Guangzhou. Iya kemana gitu maksudnya kayak waktu itu kayak The Beatles nggak jadi ke India terus mereka nyasar akhirnya mereka ketemunya sama Frank Zappa gitu kayak menurut gue Jauh ya? Panjang. iya itu si Mas siapa tuh Kang siapa Ican orang Sunda lah pokoknya. Nah dia tuh sempat ngebahas juga tuh soal rilisan technical meeting pas baru keluar kan. Dia pun bingung mengkotakannya gimana terus gue kayak gila dia aja yang seluas itu referensi juga bingung mau ngomong apa mau menjelaskan rimba tuh ya kayak gimana mengkotakannya enaknya gimana ya gitu. Ya. Jadi cuma bisa menjelaskan dengan perumpamaan gila gitu. Dan untuk simplify sih akhirnya kita bikin tagline yang mungkin akan kita copyright ya karena menurut gue sayang banget kalau nggak di copyright. Bener. Pop Belantara. Pop Belantara. Ya.
Karena masih ada sensibilitas pop sih di tiap lagu Rimba, meaning seribet-ribet aransemennya tuh masih bisa singlong. Iya sih. Setuju. Tapi untuk referensi sendiri dari Rimba tuh apa? Musik apa tuh? Beda-beda sih ya. Iya. Mulai dari lu deh. Masing-masing punya kubu tersendiri ya, punya sekte tersendiri. Ya udah top 3 artis lu siapa deh? Keren. Gue masalahnya mau Rap 2025 lu deh. apa-apa. Rap Rapnya dia. 2025 lu deh. Aduh kaitnya lagi. Gak inget lagi gue siapa. Kayaknya ini deh. Rapper deh kayaknya. The Paps. Jujur iya lagi The Paps. Bener, Pecah banget. The Paps gue dengerin. Gila, out of nowhere gitu. Dengerin The Paps. Nyambung. Pesan ini gak tau kenapa The Paps topnya terus. Tapi kalau beneran ya kalau Rimba ya Beatles apa kayak dia Steely Dan, gue ada benang merah sama dia Steely Dan. Sama Lamp ada band Jepang. Snap, band Jepang. Oh iya tahu. Yang pernah diundang ke sini tuh sama Mas Mondo. Yes, Mas Mondo. Terus apa lagi ya? Kedua tuh. Ya Mal High Club deh yang mau band gue yang satu lagi mau yang ini udah kiblatnya dia gitu. Mal High Club. Yang dimana gue sampai nonton 2 kali pas kesini. Kecuali pas di Bali ya, jauhan. Dan kalau bisa bilang sih kita band, maksudnya referensinya band tuh iya, tapi mungkin kalau misalnya per lagu tuh mungkin song based ya. Kayak What We're Feeling, kayak misalnya bikin lagu judul lagu Tense, kita pasti ngambil referensi itu bukan dari satu band tapi dari beberapa lagu. Lalu kita kemas. Jadi satu lagu gitu. Habis itu ya jadi kalau misalnya di kotakin secara fondasi mungkin ya begitu Beatles, habis itu ada Steely Dan, Lamp, habis itu mungkin ada Sore kalau untuk di Indonesianya. Oh iya. Iya, mungkin itu sih. Gue nggak salah dengan Rimba Raya tuh ada Naif ya. Iya. Itu Naif ada sih, apalagi ya. Terus gue liriknya juga rata-rata lu masih bikin mas lirik mas? Bareng-bareng. Bahasa Indo dia. Ada yang beberapa bareng, ada yang sendiri, ada yang ya gitulah mostly iya sih. Campur, ini bunyi mic gue bunyi gitu ya. Itu gue. emang gitu. Ya? Oh emang ada iya oke. Terus, iya. Kan dari tadi ada speaker. itu floor. Oh iya. Ada monitornya. Gue kira pakai Lu film. kalau request ini bayar lagi jangan. Iya ribet ya harus pakai Repot P1. lu jatuhnya. Tapi ada dampak penulis dari lu nulis lagu gitu ya, ada dampak dari Sore gak sih mas? Ada sih. Wah. Pastilah. Kayak kalau gue nggak pernah dengerin Sore, kayak gue nggak pernah belajar nulis lagu sih gitu. Ada gitu-gitunya sih rasanya kayak mencari apa ya identitas atau nyari ciri khas yang kira-kira menjadi kecenderungan gue itu prosesnya panjang tapi stepping stone awalnya gara-gara dengerin Sore juga. Jadi gue tahu pertama gue tahu Sore itu Bogor Biru. Bogor Biru lagu openingnya Ports of Lima tuh ada di soundtracknya. Waktu itu gue nonton film Modus Anomali, Joko Anwar. Dan lu lagi sekolah di Bogor kan? Betul. Pas banget tuh. Pas banget. Bogor biru. Iya. Pan nggak biru? Angkot biru. Iya, angkot biru. Iya, gue sekali dong naik angkot di Bogor, trauma gue. Kenapa tuh? Ya sempit aja sih. Semuanya sempit sih. Sekarang ini bet. Gimana tuh Far? Lu kalau nggak mau desak-desakan bokar bet. Oh iya. Yang luxury. Abis Kalau perlu. Sejak itu gue naik Bluebird. Oh iya nice. Yang penting biru kan? Iya penting biru. Oke baik. Biru. Intinya gitu sih kayak dari Bogor Biru. Udah lah meluas ke ternyata band Indonesia bisa begini ya. Iya. Nah, kita ngomongin album kali ini. Oh, boleh. Ini dinamain Technicolor Meeting. Iya. Technical meeting. Itu kenapa namanya itu? Ya itu dari situ. Technical Meeting itu. Tapi ada warna biru itu tadi ya. Jujur ya. Bogor. Kayaknya lu pada ini juga deh. Kita waktu itu ngumpul di suatu ruangan itu. Ini nih di kosannya dia berempat. Bener. Gue lupa ini tuh hari yang sama saat kita decide buat Bilal ngisi di Kampion juga kalau nggak salah ya. Is it? Enggak ya? Atau kayak inget gue sama sih. Yeah. Jadi kayak saat keputusan buat ngerilis single lagi, itu kayak ya udahlah bikin sekalian album aja. Bener. Okay. Namanya apa? Akhirnya kita mikir kalau gue personally singkat gue Technicolor tuh dari gue karena gue kepikiran Coldplay punya lagu Live in Technicolor. Iya. Nah kenapa Technicolor tuh rada ngewakilin lagu-lagu katalog lagu yang udah kita kumpulin. Karena kalau misalnya dikasih satu label atau satu warna kayaknya nggak cukup nih maksudnya buat ngewakilin.
akhirnya ya udah terpilih lah Technicolor yang mungkin kalau bisa dipisah gitu itu technical tapi colorful juga lagunya. Dimana technical and colorful tuh ya meets in the middle gitu, jadi Technicolor meeting gitu. Dan sebenarnya kalau dari lu tuh ada terminologi dari film. Tapi itu gue gak pernah ngulik apa Pet. Apa? Technicolor meeting. Technicolor kan Technicolor tuh film maksudnya. Kalau TV lo baru mulai gitu kan. Oh ya, Technicolor setahu gue menurut ini gue ya. Keyakinan gue ya. Cemiu guys. Technicolor itu ketika lo kalau kalian pernah punya TV tabung, itu tuh biasanya sebelum dia jadi tayang gitu ya. Iya, sebelum dia tayang kan ada yang kayak what's the name? Apa namanya? Kayak Countdown barcode, gitu ya. nice like kayak barcode tapi warna-warni, that's Technicolor basically. Tapi basically semua warna itu. Itu mah ini kayak ngetes TV, ngetes siaran. Yang lu maksud itu yang ngetes siaran kan? Awal itu. Nah iya. Kalau yang Technicolor dari benar-benar dari hitam putih jadi warna. Iya, sebelum jadi itu Wizard of Oz. Film. Makasih udah correct me if I'm wrong. Seinget gua di film itu kayak ada tapi waktu itu gua baca soalnya. Ada satu adegan pokoknya semua dunia tuh hitam putih terus tiba-tiba warnanya masuk kayak wah. Nah, ya itu. Nah, itu Technicolor. Itu lebih bagus itu. Itu kayak Gua baca itu kayak itu barusan. Tapi ya udahlah. Iya benar-benar kayak teknologi baru nih ada warna full sekarang untuk film gitu. Ya kita pengen perasaan yang ada dari saat orang ngeliat gitu tuh saat mendengarkan lagu kayak gitu kan. Iya, bener banget tuh ya. Itu gue setuju banget sih. Gue setuju banget. Alias baru tahu hari ini. Lumayan. Gue kemarin sempat kepikiran, aduh pernah dibahas juga. Boleh kagak ya waktu itu gue kagak lah, ntar suruh dia jelasin aja. Bagus Pet. Lu makin jago ngomong ya sejak sama sore ya. Sering manggung sih ya. Juga gue ngantuk. Public speaking lu ngantuk deh. Ngantuk gue lebih encer otaknya. Biasanya gitu ya kalau ngantuk ya. Pasti cuy, so ngaruh kan. Ngaruh banget. Makin ngaco biasa itu. Makanya gue gak mau buka zaman gue. Gila ini. Dibuka merem. Tapi kan ada beberapa track yang akhirnya masuk ke Technicolor kan. Iya. Yes. Itu prosesnya tuh dari awal tuh. Gua kan nonton kalian tuh pertama tuh di Dekhat tuh 2002. Wow. Gokil. 2024. Wah, gokil. Acaranya Jack ya? Romantic Echoes. Oh iya. Wow. Ngeliput atau kerja atau Liput. Liput saat itu terus nonton kalian. Habis itu kan udah ada beberapa lagu yang kalian mainin tuh akhirnya masuk ke album kan. Iya. Yes. Bener. 2 tahun tuh lama loh. Lama. Iya. Kenapa selama itu? Production hell deh. Sebenarnya kalau rekaman tuh rampung 2024. Cuman di mixing sih. Dan akhirnya jujur baru kelihatan maksudnya apa yang kurang selama produksi tuh itu baru kelihatan pas kita mixing. Oke. Jadi kita berusaha buat ngerevisi dan maksudnya nambel tuh itu lumayan lama sih karena dengan keterbatasan kita kan indie juga dengan keterbatasan budget yang kita punya juga ingin hasilnya tuh maksimal. Bahkan saat sekarang udah keluar makin kelihatan tuh ternyata kurangnya di ini tapi jadi notes buat kita di karya selanjutnya. Cuman thankfully juga animo teman-teman tuh baik sih reaksinya terhadap album ini. Gitu. Meskipun ada lagu yang udah 2 tahun lalu gitu kan. Buset. Jadi ada single. Ada single. Ada judulnya Crave Me Superstar lah. Itu 2018 Fet. 2018. Itu lah rekaman oh iya deh. 2018 Fet. Rekamannya bukan 21 enggak ya? Gue bikinnya 2018. Oh ya. Jadi itu enggak. Sebenarnya cuman itu gue kalau gue personally ya, subjectively itu gue mikir ini lagu yang udah lagu tuh timeless gak sih? Maksudnya kayak lagu tuh kalau emang beneran enak gak sih? Ternyata ya masih bisa diterima juga walaupun lu udah nepin berapa tahun kayak oh iya. Berarti kayak itu rada mengukuhkan ya lu buat kalian mungkin juga yang nonton dan musisi juga ya kayak udah percaya aja lah sama karya kalian. Benar. Nah, kalau itu bakal nemuin ini sih pendengarnya juga. Ya apa-apa sih ada juga lagu yang proses inkubasi 10 tahun baru ada juga. Cuman contohnya Carolina. Asik. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Lama sih setahu gue. Bikin tahun 90-an keluarin 2008. Gokil. Iya. Gila. Pecah banget. Kita baru tahu ya. Ini gue tahu dari podcast lain lagi. Oh, gue Fun fact. Iya. Jadi kayak gitu sih. Inkubasinya ada aja halangan atau tadi yang gue bilang sih sebenarnya production hell kayak ada aja ini bla 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 atau enggak guanya yang mager gitu-gitu ada. Sebenarnya ya dan itu sih balik lagi tuh Rimba isinya tuh ada yang emang ngantor, ada yang emang full time seniman nih dua. Dan emang menggabungkan dinamika
timeline tuh sangat-sangat berbeda ya. Betul. Berkecuali kita perunggu bertiga ngantor dan semuanya bos, bukan maksudnya semuanya tuh istilah punya tanggung jawab, punya jabatan dan maksudnya ini rapi banget karena mereka kan kerjaan album tuh. Kayak kalau kita tuh emang bener-bener dan apa ya, secara natural born musician tuh di Rimba tuh cuma Marvin yang emang beneran sampai kuliahnya musik deh. Sisanya tuh emang kita tuh mencoba mengimbangi dia lah secara musikalitas. Jadi memang ya banyak aspek dinamika yang emang kalau mau ketemu di tengah tuh lo nggak bisa paksain. Karena kita udah coba pakai deadline, udah coba nggak pakai deadline. Emang cuma waktu yang bisa ngejawab sih. Akhirnya cuma waktu yang bisa ngejawab. Cuman dari produksi kemarin album, at least kita bisa ngambil notes pros and cons-nya perbuatan kemarin. Dan ya konsep kalau bisa konsep kalau bisa ya kita minimalisir lah di produksi berikutnya gitu. Karena ya kita bisa yakinkan maksudnya untuk karya selanjutnya nggak bakal lama nggak bakal lebih dari 2 tahun bakal keluar lagi lah setelah album ini. Pada dasarnya kesalahannya adalah ngerilis single pada album belum kelar. Idealnya kan album udah kelar baru rilis single gitu. Jadi kayak bisa di manage dengan baik nih. Kalau ini kan ya kejar-kejaran kayak kejar tayangnya jadi kelamaan. Tapi kalau dibilang salah sih nggak, karena itu biar waktu yang ngejawab sih, karena kan maksudnya iya sih. Cara band kerja tuh beda-beda juga kalau misalnya di luar tuh. Bahkan kalau misalnya lo mau rilis album, let's say ini Januari lo mau rilis album tuh let's say Juli gitu. Lo udah planning tuh dari tahun lalu ya. Lo udah ngontak booking agent buat tour di tahun tersebut. Dan ya produk-produk yang bakal diturunin dari album tersebut. Jadi memang ya balik lagi karena kita indie dan maksudnya untuk nyari momentum yang sebenarnya yang ada momentum yang pas, yang penting ya lo percaya aja gitu. Itu sih banyak keterbatasan SDM maupun ya modal segala macam. Akhirnya memang pilihan yang terbaik, yang kita rasa saat itu terbaik kayak emang ngeluarin single dulu baru album gitu. Dan thankfully sih maksudnya beberapa terjawab sih, kayak emang di luar kuasa kita. Let's say kayak Kampion yang dirilis dari tahun 2023 tiba-tiba terpilih jadi soundtrack di bulan Januari ini untuk film Suka Duka Tawa yang disutradarain sama teman kita Aco gitu. Jadi kayak emang kalau misalnya kita rilis 2024 belum tentu didengar gitu, let's say yang gitu hal-hal seperti itulah. Jadi kayak Lu gak bakal pernah tahu hokinya karya itu di mana ya? Bener banget. Terbuang dalam waktu. Iya, butuh waktu paling berapa ultimate itu. tahun tuh ya? 2023 itu juga kan. 2025 baru akhirnya balik lagi tuh. Bosen kan lo sama lagunya? Lu kayak dengerin ya pada suara yang baru dulu gitu loh, gue inget. Asli orang 2 bulan 3 bulan bareng sama temen gue ada Bobby. Gila itu berdua kayak parah banget lagu bagus banget. Terus udah lupa naik lagi. Bener kayak emang deserve, ngerti gak sih? Iya bener sih. Tapi yang menarik berarti ini kalau misalnya ini kan rata-rata emang maksudnya kalian bareng-bareng gitu ya. Dan Technicolor Meeting kan bisa dibilang album yang sangat colorful lah ya. Pernah sampai kalian ngerasa nih kayak gue too much deh naruh warna di sini nih? Oh iya, ada. Warna di lagu ya. Gak usah deh tambah-tambahan ini deh. Kita itu berujung perdebatan pernah gak tuh? Itu mah. Perdebatan sih enggak, cuman mungkin kita ngomong ke satu sama lain, gue udah bosen nih dengerin albumnya. Cuman itu lebih karena kita tahu dapurnya sih sebenarnya ya. Karena saat gue sempat nendepin album ini 2 bulan, terus gue dengerin ulang lagi. Ini menarik sih, kayak nonton film soalnya. Dan tapi nonton film bukan nonton Avengers ya. Mungkin nontonnya tuh kayak let's say kayak art house. Paling gampang Parasite deh Bang John. Maksudnya hal yang kayak Parasite ya. Asian cinema yang mungkin butuh waktu, ya butuh lu konsentrasi dan emang biar ini album nemenin lu sih. Bukan sebagai background music ya itu sih. Oke. Karena maksudnya USP album kita juga di liriknya sih. Maksudnya kalau dengerin juga emang lo emang dibedah lah maksudnya kehidupan lo, psikologi gitu hal seperti itulah. Bener. Tapi sebelum lanjut kalian nyaman kan duduk sini ya? Oh nyaman, PW banget. Nyaman total. Iya bro. Nyaman total. Nah ini tuh di support sama Ajak Furniture. Oh beneran? Beneran gak sih? Gokil. Wah. Iya. Oh that's why makanya kita pindah ke sini. Iya dong. Tadi gue ngerasa kayak anjing jangan-jangan gue gak boleh lagi begini karena saking nyaman ya kan. Iya. Gini nih. Terus kayak gimana sih bagusnya nih? Iya. Aman ya berarti ya gini. Aman ya. Nyaman Oke banget. juga tadi pisang goreng sekarang sofa. Oke sih gue gila sih menurut gue. Gimana sih produser? Sofa Shizus 3-seater ini. Bener Jauh banget. juga. Yang harganya berapa mas? Gak usah. Gak usah ya. Gak usah ya.
Thank you banget Ajik Furniture ya. Thank you banget. Udah nge-sponsorin kita nih pada sore hari ini. Bener. Lovely. Masih Nyaman apa? banget. Nyaman banget. Balik lagi ya. Balik lagi nih. Iya, nyaman banget emang the best. Ajik Furniture, thank you banget ya. Thank you banget. Thank you banget pokoknya. Kita balik lagi ke ngomongin album ya. Iya. Dan di soundtrack film Suka Duka Tawa itu kan lagu Kampiun duet sama Bilal ya. Itu kenapa awalnya bisa duet sama Bilal? Bisa duet sama Bilal itu karena sebenarnya lebih ke emang pengen ada featuring satu gitu. Bener. Terus kayak cuman siapa ya yang kita bisa repotin dan gak bakal ngeluh gitu. yang dengan Yang sekiranya dengan terbuka. iya, sekiranya ikhlas cukup dengan pertemanan gitu. Ternyata Bilal Indrajaya, Bilal Indrajaya. Bintaro Pride gitu. Oh iya warga-wargi. Iya warga-wargi. Gitu sih. Emang CS-CSan Bintaro aja gitu. Jadi basically emang kalian Tangsel ya? Tangsel Babes. Iya gue iya. Gue BSD. Oh. Tadi mana? Saya dicondet. Jauh lumayan. Tanya Ivando juga boleh nggak apa-apa konter kita yang jawab. Gimana dia? Beliau? Gue suara dia gimana sih? Sorry gue sih. Gue di. Suara dia gimana sih man? Suara dia. Forever. Iya benar. Gue udah Jakbar cuy. Gue orang Puri cuy. Gue gitu. Meruya dia bilangnya. Dia meruya. 20 menit dah ya. Dari lu Palmerah. Oh iya. Meruya nggak? Sorry Dia meruya. Meruya dia. Bener lagi. Gitu Good kan. job. Jago yang impersonate teman-temannya. Susah juga. Susah nyuruhan lu. Charmnya tuh susah. Arabnya susah. Oh, Arab. ada logat Perindapan. Iya Arabnya kagak dia. Mukanya doang Arab tapi bukan. Lagu-lagu yang di luar dari single tuh apa aja sih? Di luar single. Di luar. Ada single udah rilis gitu. Ada technical meeting track 1. Benar. Overshare. Track 2 sebenarnya mau jadi single tapi masih nanti. Jadi belum single kan? Oh iya benar. Siasa Disco Fuga. Ya, Betul. Habis itu ada track 6 Good Hands Good Hands. yang bakal jadi single juga kayaknya. Habis itu yang Good Hands, habis itu ada Taste Like Silver, Taste Like Silver, terus ada TTT, House Cat sama track terakhir Huru Hara. Emang di tengah-tengah ya yang udah di single tuh ya? Iya. Sebenarnya buat ngincar familiaritas saya sih. Jadi kayak untuk orang dengerinnya tuh, karena maksudnya ini kan single yang udah dirilis cukup lama ya. Jadi untuk nge-reintroduce lah. Jadi kita taruh tuh nggak begitu jauh di track 3 kan tuh udah mulai ada connection yang udah kita rilis tuh. Habis itu Kampiun, di Ego itu Rimba Raya. Jadi kayak orang tuh mungkin itu salah satu core lah dari album tuh ya. 4 lagu itu. Dari connection ke Kampiun sih enak. Oh iya. Buka gue transisinya ya. Emang gimana ya gue lupa. Aduh. Oh Iya. Oh iya. Iya. Tapi gue salah satu lagu yang jadi favorit gue tuh House Cat. Gak tau kenapa. Oh iya. House Cat. Oh itu underrated itu. Itu underrated. Iya, nih yang bikin nih. Oh ya? Sumpah. Ini lagu Enggak ini. doain kucing enggak. Gue doyan kucing tapi gue gak punya kucing. Tapi sering banyak kucing mampir ke rumah gue. Bener. Tapi lu kan kayak mengidolakan sosok kucing gitu. Lu kan selalu catsan. Lumayan. Lumayan gemesan anaknya. Coba tuh lagunya tentang apa sih Mas? Jadi tuh Profile Tinder dia cat ini lover. rada aneh sih. Karena gue itu jujur lagu terakhir yang gue bikin buat album tuh House Cat. Iya. Itu tahun 2023 I think atau 2024. Gue tuh lagi nonton Rurouni Kenshin ada yang yang live action ya. Oh, Yang live action. action. Yang ada yang Mumi siapa? Tuh tadi dia tuh. Sisio. Nah itu gue mikir si Kenshin tuh kayak pengembara gitu kan. Terus gue mikir sebenarnya modern days pengembara mungkin kucing kali ya. Kucing kan pengembara terus gitu kan. Oh iya. Terus gue ngeliat ada kucing orange sering mampir ke depan kamar gue bahkan. Sesekali pergi berapa hari terus balik lagi. Ada tanda silang X juga sini. Ah gila. Itu Ranma deh Ada kayaknya. petir. Harry Potter. Aneh banget. Aneh banget. Ada petir. Ya, ada juga sih, bisa juga sih. Enggak cuman ini harus topik juga. Ada kucing matanya ketutup satu di rumah gue namain Kakashi cuy. Allah. Kakashi parah sih. Jadi kalau lu panggil kakak gitu. Shi. Kalau kita kakak dia jawabnya shi gitu. Ya, jadi Tahu nih, itu ceritanya mungkin intinya ya kayak potongan liriknya tuh kan drown myself in slumber, my mind just slipped away, it's gone. Jadi kayak
Itu kayak sebenarnya ngegambarin hari minggunya, ngegambarin kalau untuk kucing tuh tiap hari tuh hari Minggu deh. Oh. Jadi kayak saat dia tutup mata, gitu ya. dia tutup mata tidur, hilang dalam tidurnya pas bangun. Oh ini masih hari Minggu nih. Padahal tuh udah Rabu mungkin. Karena kan kucing sehari-harinya memang gitu doang kan. Sih. Gitu. Tidur, melek, kemek, rekor. Nah, itu produser. Itu. Kena dia ngapa-ngapain kena. Tapi ada bunyi kerak di situ. Itu rekamannya di gunung ya kebetulan. Ya, itu kita ke enggak lah. Gila sampel ngambil dari YouTube. Ke tanah Gunungnya Inisial D lagi. Waduh. Apa tuh nama gunungnya? Aduh, apa sih? Kakashi. Apa lagi? Gunung Kakashi. Shio. Fuji. Oke lah. Oke lah. Iya benar. Tapi gue pikir itu tuh kalau dari sisi gue si House Cat itu ada kayak bisa menggambarkan orang-orang introvert juga gitu sih gue ngerasanya ya. Karena opening lainnya juga gitu. Iya. Ya mungkin ya derivasinya tuh banyak ya maksudnya artinya. Itu juga bisa diartikan kayak any time of the day ya gue tetap milih gue sendiri aja. Maksudnya gue sendirian aja gitu ketimbang harus bergaul. Jadi kayak ya udahlah hari ini keluar nggak keluar gue anggap hari ini hari Minggu gue mau sendirian aja. Gitu. Bisa gitu. Santai. Iya. Tapi balik lagi ya. Tadi kan kalian bilang akhirnya ini jadi refleksi buat kalian album selanjutnya atau karya-karya selanjutnya. Emang kalian ngerasa di album ini yang kurang apa? Kurang simple. Kurang sih. Kalau Ribet banget sih. iya sih. Kurang simple. Nggak apa ya? Itu gue sebenarnya kalau dia bilang kurang simple gue ya setuju nggak setuju sih karena karena kalau mau dibilang simple menurut gue secara lagu masih bisa dinyanyiin if people mengusahakan diri mereka sedikit lebih ingin mendengarkan gitu. Ya kan these days kan orang tuh pengen langsung hook. Gitu kan. Which sebenarnya kalau lagu yang kita udah ada hooknya duluan tuh mungkin contoh konkretnya Diego. Which memang it works gitu. Cuman there are certain lagu yang kita pengen kayak Rimba Raya kan ngayun dulu tapi pas ref orang juga tetap nyanyi gitu. Pas kita bawain. Jadi kita gue nggak ya masih bisa diargumentasin lah kalau simpel atau enggak. Ya gue bercanda sih. Sebenarnya wow, gue udah jawab panjang. sebenarnya nggak perlu simpel juga apa ya? Warnanya udah terlanjur begini kan. Jadi gue merasa memang ini album yang gue bisa sebut maksimalis gitu. Lu punya BM apa, lu punya BM apa, kita aduk, kita bikin gado-gado gitu. Urusan enak apa enggak belakangan yang penting bikin dulu gitu. Udah gitu bikinnya nyicil lagi kan dikit-dikit. Bukan nyicil biaya, maksudnya nyicil biaya juga sih. Makasih ya udah buka dapur. Tapi maksud gue ini bisa lagu dulu. Pada doyan nih kasih lagi dah gitu. Kasih lagi, coba lagi beda warna. Yang ini agak dugem nih, gimana nih connection. Ya, pada ada juga. Kayaknya pada kurang suka ya. Ada yang suka tapi ini satu sampai jadiin profile picture kan ada kan. Setuju. Oh ya? Ada tuh gue lupa siapa namanya. Abis itu ada Kampiun. Coba deh kasih Mas Bilal gitu. Wah, oke. Mantap. Bisa Rimba Raya. Wah, ini oke juga. Itu lumayan Rimba Raya kalau personally itu rada kaget sih gue karena pas dengerin tuh. Ini tumben nih Gopet bikin lagu kayak gini nih. Dari Diego kan kayak gitu tapi ternyata itu salah satu anthem sih kalau dibawain manggung. Lanjut bang. Ya udah habis singlenya. Habis itu baru bikin album. Baru albumnya kejar-kejaran tuh, kejar tayang rasanya. Jadi yang kurang apa? Enggak kurang apa-apa sih. Oh enggak kurang bang. Gue jawab. Iya. Cuma maksud gue retrospek aja. Kalau gue kalau misalnya gue menurut gue mungkin dari sisi produksi sih karena begitu udah tahu mana yang kurang pas kita proses mixing kan ternyata kayak oh nih harusnya di pre-prod kita tuh misalnya kayak kalau gue personally ya mungkin gue baru saat selesai rekaman tuh Iga baru buka studionya tuh rekam kamar di Bekasi sama temen gue sih ada Rama. Nah gue mungkin kalau bisa gue rekam semua gitarnya di situ. Gitu mungkin. Dan drum tuh mungkin kalau bisa gue ngerekamnya di chamber yang lebih besar gitu ya, yang lebih tinggi. Sebatas itu aja sih. Tapi dengan mengingat budget yang kita punya juga ini udah terbaik yang kita hasilin sih. Gitu. Iya sih benar. Iya sih. Tapi luar biasa banget sih dengan tadi dibilang ya dengan proses yang lumayan gado-gado itu akhirnya dapat gue bisa bilang mewah juga sih albumnya. Terima kasih. Thank you. Dan ada kabarnya mau vinyl ya? Sampai vinyl juga ya? Wah. Nah itulah. Menurut kalian masih relevan gak ngerilis vinyl di era sekarang nih yang udah digital banget ya?
Lu mau jawab? Dulu deh. Oke. Menurut gua masih karena di dunia yang semua tuh serba accessible. Ya. Gua rasa orang tuh nyari eksklusivitas ya. Benar. Iya kan? Karena mereka pengen beda sendiri lah. Which itu juga applicable dari experience lu ngedengerin suatu album. Ya. Jadi mungkin salah satu sisi yang membedakan lu yang membuat gue beda sama lu nih dan lu punya vinyl lah gitu kayak gue kasarnya tuh kayak gue mendengarkan dari sisi sound yang lebih megah nih ketimbang orang yang dengerin di streaming gitu sih. Jadi sisi itunya yang masih bisa kita capitalize lah gitu. Berarti menurut kalian industri musik di 2026 tuh nanti bisa kalian prediksi nggak nih bakal kayak apa? Kalau dari bisnis model kayaknya gue sih masih percaya forefrontnya tuh mungkin musisi-musisi yang independen kayak let's say India gitu maksudnya kayak yang emang udah punya cetak biru baik gitu maksudnya secara pengembangan produknya gitu maksudnya produk yang dia punya gitu karena these days juga kalau gue ngeliat interview let's say gue sempat kayak cross interviewnya Armada ya Armada salah satu personelnya kayak bilang tuh ingat gak sih lo dia ngomong kayak dia kayak belajar dari si khususnya India gitu-gitu. Jadi mungkin cetak birunya masih itu sih. Cuman kalau bicara perihal vinyl menurut dan maksudnya fisik ya. Menurut gue orang bakal balik dan kenceng lagi sih. Terlebih lagi ada kasus kan. Iya. Di salah satu streaming ya lagi ada kasus. Jadi mungkin alternatif terbaiknya dan untuk support artis secara langsung ya. Balik lagi ke fisik. Setuju. Gitu. Menurut gue sih awareness kayak orang untuk support secara direct tuh udah mulai meningkat. Menurut gue sih. Kayak bahkan dari tahun lalu pun penjualan kaset bla 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 itu datanya emang terlihat emang trajektorinya emang ada trennya emang naik lagi gitu. Meskipun masih niche cuman nggak bakal kayak dulu ya. Cuman maksud gue sebagai salah satu bentuk support yang direct dengan mereka dapat sesuatu yang fisik pun sekaligus ya jadi akan selalu menarik juga gitu akan selalu ada marketnya sih menurut gue. Ya dan juga waktu itu meeting MD sama label mereka tuh juga menyarankan untuk label-label tuh masuk lagi ke radio-radio. Jadi radio tuh bisa jadi waktu itu men ngomong apa? Aduh lupa deh namanya. Tiba-tiba hilang. Ya itulah pokoknya. Bisa jadi ajang promosi buat media promosi. Musisi baru kah, musisi lama gitu sih. Benar. Tapi kalau salah satu target kita juga nih pengen jadi hitsmaker lagi sih. Nah itu maksudnya. Di sini tuh karena menurut gua kalau gua pribadi ya karena menurut gua tuh masih banyak banget musisi-musisi di luar sana yang ini sebenarnya keren dan bagus banget gitu. Tapi mereka tuh masih belum ya tadi mungkin terkendala budget atau terkendala panggungan gitu akhirnya ketutup sama band-band yang udah-udah aja. Makanya ya salah satu harapannya adalah ya itu sih pengen jadi hitsmaker lagi di radio-radio ini. Dan mungkin dengan adanya rilisan fisik ini juga bisa ngebantu orang-orang tuh buat mikir ini kita balik lagi ke tren zaman dulu gitu. Orang mungkin bisa dengerin radio lagi atau mungkin akhirnya beli rilisan fisik lagi gitu kan. Ya sih lumayan menarik juga sih. Tapi kalian emang vinyl doang maksudnya kaset CD gitu gak? Kalau yang udah deal sih baru vinyl. Soalnya kaset lagi ongoing sama label ada namanya Loide. Kalau untuk CD tertarik banget karena gue personally yang masih dengerin CD di mobil. Jadi pengen banget CD. Semuanya dipertimbangkan sih. Tapi kebetulan prioritas utamanya tetap vinyl dulu. Karena itu ya ada yang masuk duluan juga beda. Iya betul. Gitu sih. Dan album ini tuh lumayan jadi pembahasan di beberapa media gitu. Iya kenapa ya? Nah itu kalian expect bakal sampai di situ kan? Gak ada ekspektasi, ngapain? Ekspektasi adalah musuh dari keberadaan kita. Ini berarti dia. Apa pertanyaannya apa? Apa tadi pertanyaannya? Nah kalian expect gak bakal sampai di situ? Dan perasaan kalian gimana akhirnya album ini jadi bahasan? Enggak sih, karena ya gitu udah bias yang kami udah miliki pasti akan bikin jadi pandangan kita terhadap album ini tuh karya ini secara objektif pasti keruh gitu. Bener. Gak bisa menjadi orang yang wah seger hari ini. Oh Rimba album baru play gitu. Gak bisa gitu udah tahu semua kayak ya ini semua udah tahu semua gitu kan. Bahkan dengan lagu-lagu yang lama pun orang pasti udah tahu duluan kan kayak ada spoiler dulu gitu. Betul.
Bahkan dengan yang sisanya pun cukup untuk jadi suatu bahasan seperti kalian bilang di media gitu. Itu pun menurut gue aneh gitu, kok bisa. Kok bisa sih diomongin? Nah ini gitu. lu nanya gue nanya balik. Gitu. Gitu. Sebenarnya ada satu anomali yang gue menarik. mungkin nggak bakal gue ngomongin di tempat lain ya karena takut jadi bumerang juga. Itu adalah album yang rilis bulan November. Iya. Dan orang masukin itu album terbaik 2025. Itu. Lu cuma punya Kenapa 2 bulan, Bray. Makanya cernanya belum kayaknya. Tapi mungkin kalau misalnya bisa justifikasi mungkin karena back catalog udah rilis duluan. Iya. Jadi orang bisa nilai itu dari Diego, dari Campion, dari gitu-gitu. Iya. Cuman kalau dari secara timeline harusnya tuh masuk mungkin reviewnya di 2026 mungkin ya. Harusnya. Setuju. Dan maksudnya salah satu yang bikin kita grateful juga tuh, yang bikin kami grateful, tiap orang nge-post story tuh nggak ada yang di center around satu lagu, which kita tuh sangat-sangat grateful kayak orang ngepost dia suka lagu ini, tiba-tiba dia suka lagu ini, misalnya ada yang ngepost Connection, tiba-tiba Good Hands, tiba-tiba TTT, bahkan yang sebenarnya jujur Housecat paling gue pesimis. Tapi jujur gue malah paling suka. Iya. Awalnya gak suka. Gue pas production lagu apaan sih? Iya, menurut gue juga. Gue juga. Wah gila nih nyebrang nih. Wah nyebrang sini Farid. Udah deh bodo amat. Kebanyakan nonton film Jepang Pas kelar nih. mixing, pas kelar udah mau rampung. Wah ini enak banget lagi. Iya. Sering puter di mari juga. Iya, bahasa ini gue putar juga. Iya. Pas gue kan di lagu sih. Itu bahkan saat kita kemarin showcase tuh kayak gak usah masukin lah showcase. Begitu selesai manggung, Kak kalau Housecat gak dibawain ada 2-3 orang kayak Baik. wow oke. Rasanya jadi Nanti notes kita lah kayak emang exercise ya. itu rada ngasih kita pelajaran juga. Ya apa yang ada di pikiran kita doang gitu. Orang lain ya punya pendapatnya tersendiri gitu. Oh, oke. Iya bener sih. Maksudnya yang tadi lu bilang keruh tadi sebenarnya apa yang kita pikirin belum tentu reliable, ngerti gak sih? Iya. Lumayan take things off dari kita kayak ya udahlah next. Kalau ini istilahnya udah dapat feedback bagus dan perasaan kita saat menyelesaikan album ini tuh emang happy dan maksudnya kita ngerjain tanpa ada ekspektasi buat nyenangin siapa-siapa. Next kita bikin album gitu lagi. Iya. Jadi menurut tanpa beban gitu. Iya. Gitu aja. Terus project selanjutnya bakal ada apa nih? Tahun ini album baru nih enggak? Bentar, ini IP lo yang mana? Semuanya aja. Yang ini aja. Yang ini juga gak apa-apa. Mungkin B-sides dari album. Bisa. Rencana. Oke. Iya. Technicolor Meeting in Black and White. Jadi gimana? 4 lagu. BW. EP gitu ya. EP aja. Mungkin ntar album baru mungkin tahun depan. Kan lo IP susulan. Berarti dari awal tahun ini ya kuartal 3 bulan ini fokus promo dulu lah ya. Pasti. Pasti banget. Paling sekarang harapan ya. Harapan Rimba sendiri di 2026 ini. Pengen kayak gimana nih? Bergema kali ya. Wah itu. Instagram tuh. Instagram kita Gemar Rimba. Bener gak salah. Maksudnya Kayak kemarin ada yang nyebut kita lebih Gemar sering Rimba bunyi. deh. Oke. Ada orang ini SDT. Wah kocak nih. Akun SDT ngepostnya Campion lagu dari Gemarimba. Oke. Rimba. Iya gak apa-apa. Ya itu dari gue itu lo apa? Harapannya apa ya? Gue pengen kita jadi band nyebrang yang rilisnya Bandcamp doang terus rilisnya Gue udah kepikiran lagi. Seru tau? Gue udah ngeliat Bandcamp kemarin. Yaudah kalau gitu apapun keputusan lu gue ikut deh. Ngelihat peers kita ada yang begitu. Nah, kalau mau gini, ini kan album pertama kita promosikan sama kita punya cult following, kita take out tuh. Dan semua digital. Bikin demandnya kayak gitu ya. Iya. Kasar juga kayak Jadi kita punya bargaining ini power. Kayak King Gizzard cuy, itu statement banget tuh. Keren. Gue doain ya. Yang gitu. Wah gila itu. Mantep. Johnny Tinggi Mitchell. banget ya Rimba ada mampir-mampir. Ke pojok thank you. musik Ya, Tasya belum nggak ngomong ini. Gue udah lanjut aja. Oh gak apa sekalian nih. Sekalian closing statement mungkin ya. Iya. Oh, Silakan. Buat harapan gitu. harapan ya. Ya, semoga album Technicolor Meeting bisa jadi teman yang baik lah untuk teman-teman yang mendengarkan. Udah itu aja. Wis keren banget. Keren. Ya, salah satunya adalah gue sih yang lumayan sering dengerin albumnya. Iya. Thank you Thank you banget. Ya, buat teman Tangerang kalau misalnya lu pengen dengerin Technicolor Meeting dari Rimba gitu ya, udah ada di semua digital streaming platform ya. Bener. Iya, benar banget. Bakal ada video klip gak nih? Rencananya sih live session sih biar lebih seru ya. Live session tapi kayak let's say satu album tapi kita dress up proper, propertinya juga oke gitu. Jadi kayak bener-bener nge experience lo kalau misalnya nonton Rimba tuh kayak gini. Gitu. Iya. Dan ada lagi mau tambahin cuy? Udah sih. Sekalian ucapin makasih juga buat ini.
Oh ya, furniture sekali lagi nih. Terima kasih sekali ya udah mensupport sofa yang sangat nyaman Iya, ini. nyaman banget. Yang sangat pol. Pol banget ya. Gue yakin banget di kamera kayak C nih. Nah, itu dia. Tadi menurut Marvin Warnanya juga bagus. enak banget. Oh iya dong. Dark Menurut grey. gue enak banget. Dark grey. Namanya apa men? Cakep. Sofa Shizu 3-seater. Ah iya terus. Itu dia. Ada lagi teman-teman terima boleh tambahin? Iya. Terima kasih Thank you untuk Star teman-teman. Radio. Oke. Thank you Star Radio. Lovely time. Thank you Rimba. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nontonin kita. Jangan lupa share, like, dan subscribe to Sokin. Ya dan juga jangan lupa follow Instagramnya Rimba di Sokin. Jangan lupa follow Instagram juga Dambronin. Ah pernah juga. Saredi juga. Jangan lupa subscribe ya. Dah. Thank you teman-teman.